Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lomba Kreativitas Siswa dari Metaverse. Jadi untuk Waalaikumsalam. hari ini kita penjelasan teknis ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasmi, saya dari Kalimantan Utara. Saat ini saya menempuh pendidikan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Saya sedang menginjak semester 2 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, mungkin kita bisa langsung saja ya. Jadi saya akan share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Mbak. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama itu deskripsi lomba, lalu ada standar kompetensi bidang lomba, ada sistem penilaian, alat yang digunakan pada saat penugasan, serta ada jadwal bidang lomba. Baik, di sini ada pendahuluan ya, jadi pelaksanaan LKS SMK ini itu tingkat provinsi ya, Jawa Barat tahun 2023 secara daring yang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat berkreasi di masa digitalisasi ini menggunakan metaverse terutama bagi para peserta didik di SMK. Jadi kita buat LKS ini pada saat Ramadan ini sebagai bentuk supaya teman-teman, adik-adik sekalian bisa lebih produktif dan menambah skill yang lebih. Baik, kita lanjut. Sebentar. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya.
Baik, di sini ada deskripsi lomba. Jadi teman-teman para peserta itu mengikuti bidang lomba metaverse. Jadi di sini apa sih sebenarnya metaverse itu? Jadi metaverse itu adalah dunia virtual yang memungkinkan antar pengguna kita dapat saling terhubung, dapat berkomunikasi, bekerja, bermain sampai bisa bertransaksi layaknya di dunia nyata. Jadi secara sederhananya, metaverse itu merupakan konsep dunia virtual yang dapat dimiliki dan diisi dengan berbagai benda dan kegiatan selayaknya di dunia nyata. Baik, selanjutnya di sini ada deskripsi teknis ya. Jadi kita berharap peserta LKS Metaverse itu memiliki beberapa kompetensi keahlian, yaitu pertama adalah kemampuan teknologi, yaitu gaptek gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada kreativitas, jadi bagaimana si peserta itu bisa membuat bangunannya dengan seunik mungkin, sekreativitas mungkin. Selanjutnya ada keterampilan sosial dan juga keamanan dan privasi. Selanjutnya kita juga ngasih dokumen terkait. Jadi dokumen terkait ini itu seperti juknis atau flyer, PPT, dan berbagai hal yang bisa memberikan informasi kepada peserta terkait lomba. Jadi saya sudah simpan ya di deskripsi grup. Ada flyer dan juga juknis serta PPT dari pelaksanaan lomba LKS Daring Metaverse. Jadi teman-teman ketika lupa atau tidak tahu step by step-nya lomba ini, silakan diakses di bagian deskripsi grup ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian B, standar kompetensi bidang lomba. Jadi kita pengen peserta lomba bidang metaverse ini itu merupakan siswa SMK. Jadi gimana ya, kayak kita nggak membatasi peserta yang ikut di bidang metaverse ini harus dari jurusan mana, harus gimana-gimana, kita nggak membatasi. Jadi mau dari instansi mana, asalkan dari Jabar ya, mau dari jurusan manapun bisa mengikuti lomba ini. Oke, di sini kita ada sistem penilaian. Jadi penilaian LKS Metaverse Jabar itu mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Penilaian LKS Metaverse Jabar diadaptasi dari perkembangan dunia teknologi dan dilakukan oleh tim juri atau expert. Jadi ada dua jenis penilaian, yaitu pertama subjektif dan juga objektif. Penilaian subjektif itu dilakukan dengan cara pengamatan proses maupun hasil karya siswa dengan justifikasi dan disediakan beberapa kriteria penilaian. Sedangkan penilaian objektif didasarkan pada pengukuran kriteria. Jadi kita akan pantau proses dari tugas si pesertanya. Jadi kita akan melakukan per 1 minggu, kita akan melakukan Zoom untuk melihat sampai mana progres si peserta membuat bangunannya. Selanjutnya yang nomor 2 ini ada kriteria penilaian. Jadi kriteria penilaian ini adalah hal utama dalam skema penilaian yang ditentukan berdasarkan tes proyek atau soal serta karya objektif. Nah, bobot masing-masing kriteria penilaian itu menyesuaikan dengan spesifikasi kompetensi LKS yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada subkriteria. Jadi di sini terdapat bangunan luar daripada ruangan metaverse itu sendiri secara detail dan ikonik. Jadi kita minta para peserta itu bisa membuat sebuah bangunan yang luarnya itu kelihatan lebih detail dan unik, kayak beda lah dari desain-desain yang lain gitu, mempunyai sisi yang unik daripada yang lain, tidak sama daripada yang lain. Selanjutnya, nah di yang bobot atau poin pertama ini itu akan mendapatkan bobot nilai sebanyak 20%. Selanjutnya adalah desain bangunan meeting room interior dengan jumlah minimal 20 set kursi dan meja rapat
yang bernilai bobot sebanyak 20%. Kenapa kita minta desain bangun meeting room dan interior sebanyak 20 set kursi? Jadi kita harapkan setelah para peserta mengikuti lomba ini, outputnya itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran ataupun media berdiskusi. Selanjutnya itu ada pengerjaan pretest dan juga post-test BMTI. Nah, untuk ini bobotnya tinggi ya 30%. Nah, untuk pretest dan juga post-test itu akan disampaikan oleh rekan saya nantinya, Mas Andi. Jadi saya selesaikan dulu yang ini, lalu nanti akan dijelaskan oleh Mas Andi terkait step by step pretest dan juga post-testnya. Selanjutnya ada video sinematik menggunakan Lumion dengan jumlah like paling banyak saat diupload di YouTube itu sebanyak bobot 30%. Jadi para peserta itu akan membuat sebuah video animasi dari bangunan yang telah dibuat menggunakan Lumion. Nah, nanti si siswa akan ngupload videonya itu di YouTube sekolah. Nggak di YouTube sekolah juga nggak apa-apa, tapi direkomendasiin di YouTube sekolah ya. Nah, jumlah like dari si video ini itu juga menentukan bobot dari penilaian animasi ya. Jadi semakin banyak like-nya, semakin tinggi nilainya. Oke, baik, sebentar ya. Selanjutnya, di sini ada aspek, jadi setiap kriteria dirumuskan dalam aspek penilaian yang memungkinkan diamati atau diukur. Nilai diberikan jika item yang dinilai mencapai ketentuan yang didefinisikan dalam aspek penilaian. Jadi, kita nilai juga nih dari kesesuaian format penilaiannya, dari kualitas dan estetika gedung bagian luar dan dalam, serta kesesuaian tema yang telah ditentukan. Jadi kan kita ada beberapa tema, yaitu membuat bangunan sekolah, rumah ibadah, ataupun tempat wisata yang ada di Jabar. Nah, jadi misalkan teman-teman buat bangunan sekolahnya. Nah, mirip nggak sama bangunan sekolahnya? Bisa dikatakan 80% mirip nggak sama si bangunan sekolahnya. Terus untuk furniturnya atau aset-asetnya ada nggak gitu. Selanjutnya itu keseluruhan penilaian keterampilan. Jadi ini nanti akan ditentukan oleh para juri. Oke. Lalu di sini kita masuk di bagian alat. Jadi pertama itu ketentuan umumnya, peralatan atau hardware yang ada di masing sekolah. Semua task dikerjakan melalui hardware dan software masing-masing. Untuk mendukung pengerjaan task yang telah diberikan sesuai ketentuan. Jadi setiap tim itu diperkenankan untuk menggunakan aplikasi yang telah dijelaskan oleh juri atau mentor pada bidangnya dan aplikasi editing video. Untuk penggunaan aplikasi 3D model di luar dari ketentuan bersifat dilarang. Jadi kenapa kita larang? Karena misal yang kita demokan ini Blender, terus ada yang pakai Unity. Pasti yang Unity lebih realistis lah ya, lebih 3D gitu dibandingkan SketchUp atau dan lain sebagainya. Nah, maka bakalan menang lah si yang menggunakan Unity ini. Jadi kita mau serentak menggunakan satu software yang sama-sama dipakai untuk semua peserta. Jadi penilaiannya bisa adil gitu. Selanjutnya ada daftar alat peserta. Jadi untuk bidang lomba metaverse daring itu kita pengennya si peserta harus punya spesifikasi laptop dengan RAM 8 GB. Kami rekomendasiin sebanyak 16 GB ya. Kenapa? Karena pengalaman juga kalau 8 GB ya, kalau misalkan kita udah buat bangunan yang ribet lah gitu, kayak asetnya banyak dan lain sebagainya, terus bentuk bangunannya yang ya sangat-sangat berlika-liku lah gitu, itu bisa ngelek-ngelek parah gitu ya. Selanjutnya ada jadwal bidang lomba. Jadi
Di sini kita akan bahas tentang roadmap-nya. Dari kegiatan ini dari awal sampai penentuan pemenang dan pemberian hadiah. Nah, di sini saya notice ya, ini link Zoom-nya akan selalu sama sampai LKS daring Meta ini berakhir. Jadi nggak akan ganti-ganti ya, link Zoom-nya akan selalu sama. Ini sudah saya cantumkan juga di grup ya, di grup deskripsi. Jadi teman-teman nggak bingung nyarinya di mana linknya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi pertama itu pada tanggal Senin 10 April 2023 pada jam 3 ya. Hari ini itu kita agenda kegiatannya adalah technical meeting yang ini yang sedang berjalan ini. Selanjutnya, oke, pada esok hari atau tanggal 11 April itu hari Selasa, itu kita akan melakukan Zoom meeting pengenalan Metaverse, penyiapan software yang diperlukan, selanjutnya itu pembuatan avatar basic dan realistik. Selanjutnya ada implementasi penggunaan avatar dalam room Metaverse dan fungsi fitur Mozilla Hubs. Jadi kita akan melakukan 4 agenda di hari esok ya, atau di tanggal 11. Selanjutnya di hari Rabu 12 April 2023 kita akan melanjutkan pelatihan dengan mempelajari software SketchUp dan juga pembuatan room sederhana menggunakan SketchUp dan asset creation dengan Blender. Nanti akan dibimbing oleh tim mentor dari lomba bidang Metaverse. Selanjutnya di 13 April di jam 9 sampai dengan jam 11 itu kita akan melakukan pembuatan room dan juga publikasi room. Dan juga technical meeting ya, tes BMTI. Jadi di hari Kamis itu akan ada pemaparan 7 bidang BMTI, yaitu teknik energi terbarukan, elektronika, sipil, las, mesin, dan juga kelistrikan, serta otomotif. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang penyiapan software Lumion ya. Jadi kita akan siap-siap, lebih tepatnya kita kenal Lumion dulu deh gitu. Sebelum kita masuk ke tutorial penggunaan software Lumion. Nah, di hari Jumatnya kita udah mulai belajar tentang step by step menggunakan Lumion. Selanjutnya kita akan review materi hari sebelumnya. Semuanya itu akan dibimbing oleh tim mentor. Selanjutnya pada Sabtu 15 April 2023, para peserta akan melakukan pretest BMTI sekitaran 45 menit ya. Nah, selanjutnya ada pembelian buku referensi, jadi kami menyediakan 2 buku referensi yang bisa dijadikan sebagai panduan si peserta ketika membuat proyeknya. Jadi di buku tersebut kita punya step by step-nya. Selanjutnya, oh iya, masih di pembelian buku, jadi kita kasih 1 free pada peserta ya, untuk dijadiin referensi, dan 2-nya itu jika teman-teman atau para peserta mau memiliki, silakan untuk dibeli di PDS Store. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Anifa dan juga Mas Putra selaku pemegang PDS Store. Selanjutnya ada penentuan ide proyek per tim. Nah, jadi kan kita ada 3 kriteria gitu ya. Kayak pertama mau buat bangunan sekolah kah, atau kedua mau buat wisata kah, atau
Pokoknya ada 3 ya. Nah, teman-teman bisa pilih nih dari ketiga itu mau yang mana, mau buat bangunan sekolah kah, atau mau buat wisata yang ada di Jabar kah, atau yang lainnya gitu. Nah, pada saat tanggal 17 April itu udah mulai penugasan mandiri ya. Nah, kita lanjut di bagian, jadi itu sekitaran 1 minggu. 1 minggu kita akan Zoom lagi di tanggal 28 April. Jadi kita kasih waktu si peserta selama seminggu untuk melakukan tugasnya. Lalu setelah 1 minggu itu kita akan Zoom lagi untuk evaluasi progres peserta atau try and error. Jadi kan pasti teman-teman ada yang mengalami kesulitan pada saat penugasan. Nah, nanti di Zoom meeting silahkan disampaikan. Selanjutnya di hari Selasa 2 Mei itu kita ada post-test BMTI selama 45 menit dan juga monitoring progres tugas peserta. Jadi kita akan selalu pantau sudah sampai mana nih progres si peserta. Selanjutnya di 4 Mei itu adalah finalisasi project dan juga presentasi si peserta. Lalu di tanggal 5 Mei Zoom meeting presentasi dari masing-masing tim peserta dan kita akan melakukan penjurian di mana ada Pak Gatot, Bu Ane, Pak Raka, dan juga Mbak Lutfi sebagai juri di bidang lomba Metaverse. Selanjutnya, di hari tersebut kita akan menentukan juara 1 sampai dengan 10. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei itu presentasi update bangunan dari tim peserta yang telah masuk 10 besar. Lalu kita akan melakukan penjurian, tentunya dengan juri yang telah saya sebutkan tadi, dan kita akan menentukan juara 1 sampai 3. Oke, ini referensinya. Jadi jurinya itu ada 4 ya, dari Pak Gatot, Bu Ane, Pak Raka, dan juga Mbak Lutfi. Nah, ini adalah mentor-mentor yang akan hadir dalam pelatihan. Berikut hadiah yang akan didapatkan oleh si peserta. Jadi juara 1 sampai 3 itu berupa piagam kejuaraan, piagam keikutsertaan, serta voucher golden ticket pens bidang non-teknis Metaverse. Selanjutnya ada juara harapan 1 sampai 5 itu berupa piagam juara harapan, piagam keikutsertaan, dan voucher golden ticket pens. Dan untuk 50 peserta terbaik berupa voucher golden ticket pens bidang non-teknis Metaverse. Selanjutnya, dari keseluruhan peserta itu berhak mendapatkan piagam keikutsertaan lomba LKS dengan syarat minimal 70% kehadiran. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Dan untuk Mas Andi sendiri ini adalah PJ, Pre, dan Postes BMTI. Jadi jika teman-teman para peserta ada pertanyaan mengenai Postes dan Pretes, silakan hubungi Mas Andi ya, jangan sampai salah. Oke, mungkin dari Juknisnya seperti itu ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman. Untuk per hari ini kita hanya technical meeting, jadi semisal teman-teman punya pertanyaan, silakan langsung disampaikan saja. Untuk teknis BMTI akan segera ya, sebentar.
Sebentar saya cek apa sudah ada Mas Andinya atau belum. Oke, jadi saya dapat info terbaru bahwa untuk teknis pre dan juga postes BMTI akan disampaikan oleh Mas Diki selaku penanggung jawabnya juga. Silakan Mas. Ya, terima kasih Ibu Rasmi selaku panitia internal daripada lomba Metaverse ya secara daring ini. Mohon izin Bapak Ibu guru serta rekan-rekan peserta sekalian lomba LKS daring ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Alfiansa, salah satu mentor sekaligus penanggung jawab daripada lomba LKS dari Metaverse ini. Di sini saya akan menggantikan Bapak Andi selaku penanggung jawab pre dan post tes BMTI ya, karena beliau berhalangan hadir. Di sini saya akan menjelaskan ya poin-poin apa saja yang kaitannya dengan bobot penilaian yang ada di pre dan juga post tes BMTI di sini. Karena mengingat ya, sudah dijelaskan tadi dan sudah dipaparkan bahwa poin tertinggi ya sekitar 30% dipegang oleh pre dan post tes BMTI. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwa bobot yang paling besar itu terletak di pre dan post tes BMTI. Ini tidak menjatuhkan poin-poin yang lain ya, tapi kita perlu eh, lakukan yang terbaik di sini di pre dan juga post tes BMTI di sini. Oke. Untuk pre dan post tes sendiri ya, sebelum kita melaksanakan kedua tes tersebut ya, kita melakukan pemaparan ya, pemaparan di 7 bidang BMTI ya. Yang pertama itu ada teknik energi terbarukan. Mohon izin sebelumnya Bu ya, ini untuk sesi pertanyaan jawab ya, sesi tanya jawab ini akan dibuka setelah sesi semua pemaparan baik itu dari mentor ataupun dari instruktur selesai menjelaskan penunjuk teknis Bu ya. Jadi kita akan buka sesi bertanya dan jawab ya setelah semua mentor ataupun penanggung jawab dari masing-masing bidang lomba itu menyampaikan seluruh petunjuk teknisnya begitu Bu. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Untuk 7 bidang BMTI, yang pertama tadi itu ada teknik energi terbarukan, yang kedua elektronika, yang ketiga ini ada teknik sipil, yang selanjutnya itu ada alas dan fabrikasi logam, mesin CNC, ya. Jurusan selanjutnya yaitu ketenaga listrikan, yang terakhir ada otomotif ya. Ini ada 7 program keahlian yang ada di BMTI ya. Jadi 7 bidang ini yang nantinya akan melaksanakan baik itu pre dan juga post tes. Namun sebelum kita menginjak ke pre dan post tes, di tanggal 13 April akan ada pemaparan 7 bidang itu ya, sekaligus materi-materi apa yang akan diujikan ya, yang akan disimulasikan ya di tanggal 15 dan juga 2 Mei itu di 7 departemen atau 7 program keahlian di BMTI. Nah, jadi sedikit gambarannya seperti itu. Di tanggal 13 April itu ada pemaparan ya TM technical meeting tentang pemaparan 7 bidang BMTI itu ya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan pretest tanggal 15 April ya. Waktunya itu 1 JP ya. 1 JP ini dalam konteks 45 menit ya. Dan dilanjutkan pada tanggal 2 Mei itu kita melaksanakan post test atau tes terakhir ya final exam itu di tanggal 2 Mei dan waktunya sama ya 1 JP ya 1 jam pelajaran dengan ketentuan 45 menit seperti itu. Nah, ini untuk pelaksanaan teknisnya BMTI seperti apa. Nanti saya akan coba putar video simulasinya ya. Jadi kita juga membuat video ya. Nantinya Bapak dan Ibu serta rekan sekalian itu mau ngapain itu akan saya putar videonya seperti itu.
Di sini ya. Jadi cukup jelas ya, pelaksanaan pretest, pelaksanaan post-test sekaligus pemaparan ya, pemaparan materi pada masing-masing program kalian di BMTI seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba share screen untuk menunjukkan ya gambaran simulasi ujian di ruang metaverse khususnya di 7 program keahlian itu seperti apa. Nanti Bapak dan Ibu ya secara rekan sekalian itu mempunyai gambaran yang lebih detail seperti itu. Untuk soalnya sendiri ya, pre dan juga post test itu berjumlah 30 soal ya, 30 soal dengan menggunakan platform Google Form seperti itu. 30 soal menggunakan platform Google Form. Di sini saya akan mencoba untuk share video pembelajarannya sekaligus. Sudah. Nah, ini saya ambil video simulasi ujian ya. Sebelum video simulasi ujian, ini kita adakan dulu sesi pembelajaran di salah satu program keahlian ya. Jadi sebelum kita ke pre dan juga post test, kita akan melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, materi pembelajaran ini nantinya akan diujikan ke pre dan juga post test. Jadi kita bisa simak baik-baik ya, materi apa yang diajarkan oleh instruktur nantinya itu kemungkinan ya atau sekian persen akan keluar di pre dan juga post test, dan itu akan menjadi bobot penilaian poin daripada bidang metaverse ini. Seperti itu. Ini saya akan coba play. Kesempatan kali ini saya akan membawakan dan memandu Bapak Ibu sekalian terkait dengan uji pretest dan post-test. Nah, di sini ini adalah suasana ruangan ya di salah satu program kalian yang ada di BMTI. Ini avatar, semua avatar ini kita ibaratkan sebagai peserta LKS-nya. Sedangkan untuk yang di depan itu sebagai instruktur di salah satu program keahlian ya. Jadi seperti layaknya di dunia asli ya, para peserta duduk menghadap layar monitor, nantinya akan dijelaskan terlebih dahulu, dipaparkan materi terlebih dahulu ya oleh sekitar 15 sampai 30 menit ya oleh instruktur yang terkait. Kemudian akan dilanjutkan pretest pada tanggal 15 Aprilnya. Nah, seperti itu. Jadi tanggal 13 April itu pemaparan sekaligus materi ya, 7 bidang program keahlian itu ya yang ada di BMTI itu melaksanakan pemaparan ya sekaligus materi yang nantinya akan diujikan pada tanggal 15 April. Seperti itu. Nah, ini suasananya. Karena sebelumnya kita berada di bawah naungan BMTI yang sepenuhnya sebagian dari peserta bukan dari sejalur dengan jurusannya, ada yang juga dari jurusan. Ini instruktur akan menjelaskan beberapa hal teknis pengerjaan ujian ya, pengerjaan ujian pre-test dan juga post-test ya. Di luar teknik permesinan, mungkin sebagai ujian kami mempersilahkan Mas Arief sebagai penyedia ya. Nah, ini salah satu instruktur akan menjelaskan materi-materi terkait saya ambil itu program keahlian mesin. Di sini instruktur itu menjelaskan beberapa tipe daripada mesin CNC itu seperti apa yang nantinya akan keluar ya di soal pre dan juga post test yang akan kita laksanakan bersama. Seperti itu. Ini video pembelajaran ya, tutorial pembelajaran yang di dasar ada buat. Nah, ini diharapkan semua peserta ya, serta rekan-rekan sekalian, ini diharapkan untuk menyimak baik-baik ya apa yang disampaikan oleh instruktur melalui media PowerPoint. Nah, itu dicoba dicerna ya, poin-poin penting apa saja yang ada di dalam pemaparan itu akan menjadi soal yang nantinya akan kita ujikan. Membuat sirip dinding tipis penguat keluaran dari model 3D atau membuat kerja bagaimana menyusun atau merakit part dari assembly tersebut. Yang kedua ya, peserta juga dapat melakukan interaksi di sini itu dalam konteks tanya jawab ya. Jadi peserta ya kalau tidak memahami salah satu materi yang dijelaskan oleh instruktur bisa melakukan pertanyaan ya, bisa mengajukan pertanyaan atau interupsi.
membuat kerja dari Seperti ini video pembelajarannya ya. Dan nantinya akan menggunakan avatar dari masing-masing Bapak Ibu guru serta rekan-rekan ya, rekan-rekan siswa. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk video pembelajarannya ya, materinya yang akan disampaikan pada tanggal 13 April ya. Selanjutnya kita akan bergeser ke simulasi ujiannya. Oke, ini sesi tanya jawab. Ada beberapa jenis ya Kak ya. Nah, yang sering Saya berikan contoh ya, ada salah satu peserta dalam bentuk avatar ya yang bertanya ya, yang menyampaikan pertanyaannya ke instruktur karena ada beberapa hal, misalnya materinya kurang jelas ataukah ada hal-hal yang masih dibingungkan seperti itu. digunakan dalam industri. Bisa dijelaskan? Pertanyaan. Apa itu mesin CNC? hadir Pak. Nah, ini adalah suasana ya di mana kita melaksanakan pretest program kalian di BMTI. Ya. Instruktur akan menempelkan link daripada tautan soal ya dalam bentuk Google Form itu di depan ya, di depan proyektor. Bisa kita lihat ya, di depan kelas itu ada sebuah link ya yang nantinya semua peserta ya dapat mengakses ya link tersebut itu dan diarahkan menuju tab baru ke Google Form seperti itu. Nah, apakah hanya sebatas mengerjakan di Google Form? Tidak hanya sebatas itu, peserta diminta untuk share screen ya, lebih tepatnya itu entire screen. Fungsinya apa? Di sini kita untuk meminimalisir kecurangan ya, kita menganjurkan dan juga mewajibkan semua peserta itu entire screen atau share screen ya. Difungsikan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya peserta tersebut tidak mengerjakan pretest, melainkan membuka halaman-halaman yang lainnya. Itu untuk meminimalisir hal-hal tersebut seperti itu. Maka kita wajibkan dari pihak panitia untuk share screen dalam konteks entire screen. Jadi apa yang dibuka dalam tab daripada platformnya peserta itu akan terlihat baik itu oleh peserta yang lainnya dan juga oleh instruktur maupun juri yang ada di satu ruangan yang sama seperti itu. Oke, Muhammad Nur Iksan. Ini suasana presensi ya, presensi daripada sebelum kita melanjutkan pretest. Nah, ini bisa kita lihat ya di layar monitor masing-masing ya, masing-masing peserta itu ada soal. Nah, outputnya nanti itu kita akan seperti ini ya. Di monitor itu layaknya di dunia asli ya, di monitor itu ada soal ya dengan platform Google Form ya. Itu akan seolah-olah kita mengerjakan di depan monitor itu. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak ada kecurangan ya. Itu semua peserta ya men-share screen ya, entire screen daripada soal yang mereka kerjakan. Seperti itu. Ini bisa dilihat ya, itu bentuknya Google Form semua. Setelah itu ya, setelah pelaksanaan pretest maka akan ditentukan juga perankingan ya, total keseluruhan. Misalnya satu ruangan ini ada 40 hingga 45 peserta ya dalam satu atap ruang metaverse ini ya. Nanti akan ditentukan nomor urut 1, ranking 1 hingga ranking yang 40 sekian itu akan kita tentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, dan juga perlu diketahui bersama bahwa soal-soal ini memiliki tipe bobot soal yang berbeda. Ya, misalnya ada tipenya yang soalnya ini agak sedikit sulit seperti host ya, soal host ya. Kalau kita bermain ke ujian itu akan memiliki bobot poin yang lebih tinggi daripada soal-soal yang lainnya. Seperti itu. Itu perlu kita perhatikan nih dan juga perlu kita cermati. Di samping juga kita melaksanakan ujian pretest dan juga posttest nanti. Nah, di sini ya, di layar Zoom Bapak dan Ibu, rekan-rekan, ini merupakan hasil perankingan ya. Ini bernilai maksimal itu 100 poin, ya 100 poin, ya. Itu menempati urutan yang pertama dan diikuti oleh nilai-nilai setelahnya seperti itu. Ini juga termasuk dalam segi konteks penilaian ya, yang ada di pretest dan juga posttest BMTI. Nah, mungkin seperti itu ya.
teknis daripada pengerjaan ujian ya menggunakan avatar ya dengan platform Google Form, nanti hasilnya outputnya akan instruktur mengeluarkan perankingan ya dari nomor 1 hingga nomor sekian sesuai jumlah daripada peserta yang ada di ruang metaverse tersebut. Nah, mungkin itu. Nanti ini video daripada 7 program keahlian ya. 7 program keahlian ini sudah memiliki video masing-masing, baik itu video pembelajaran dan juga video simulasi pre dan post test ini. Nanti saya akan share di grup ya untuk ke-7 daripada program keahlian BMTI. Ya, seperti itu. Oke, saya stop share screen. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Udah ya? terkait pelaksanaan teknis ya, jadi dimohon dimanfaatkan betul ya pre dan juga post test ini akan dikarenakan mohon mikrofon tolong di mute rekan-rekan biar tidak mengganggu jalannya ya. Terima kasih ya. Jadi saya lanjutkan. Intinya pada pre dan post test ini mengandung bobot nilai yang cukup besar ya, senilai 30% ya dibandingkan dengan yang lain. Ini merupakan semangat kita ya untuk melaksanakan pre dan juga post test ini, karena ini juga mengacu pada program kalian yang ada di BMTI yang ada di Cimahi seperti itu. Nah, sekian ya pemaparan dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan kita akan bahas ya setelah selesai pemaparan dari masing-masing mentor ataupun pihak panitia ya terkait petunjuk teknis atau deskripsi teknis yang telah disampaikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Diki mungkin itu aja ya. Untuk panitia yang lain mungkin udah cukup. Mungkin kita lanjut untuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, dipersilakan. Oke, silakan para peserta ataupun pembimbing jika ada pertanyaan. Baik dari Ibu Desi, silakan Bu, bisa di-unmute atau lewat chat. Silakan Bu Desi. Halo Bu Desi, bagaimana? Apa suara saya? Iya. Silakan Bu. Oke, makasih. Selamat sore. Saya izin bertanya, untuk pretest kan di sini kita tim ya, Bu. Mau nanya, untuk pretest itu per kelompok atau semua siswa juga ikut mengerjakan? Itu yang pertama. Terus poin yang kedua, nanti kan ada tahap presentasi ya, Bu ya. Nah, untuk presentasi itu yang disiapkan di PowerPoint itu apa aja kira-kira? Terima kasih. Oke. Baik, mungkin pertanyaan pertama dijawab dulu Mas Diki. Ya, baik Bu. Terima kasih atas pertanyaannya terkait pretest. Apakah semua peserta mengikuti tes? Ya, karena ada tim kan ada beberapa peserta itu. Itu kita anjurkan itu mengikuti semua. Karena untuk mengikuti semua, nilainya kita tentukan di mana? Kita tentukan ke akumulasi nilai. Misalnya siswa A, siswa B, siswa C ini kompak mendapatkan nilai, misalnya ya saya katakan 80. Ini saya akan akumulasi, kita rata-ratakan ya, nanti akan keluar nilai final seperti itu. Nah, nanti setiap peserta ya, baik itu dari satu tim ada 3 siswa itu mengerjakan semua. Seperti itu. Nanti akan nilai akhirnya kita secara tim akan akumulasi, nanti akan keluar nilai final. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, baik, saya lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua ya Ibu. Terkait pertanyaan kedua itu tentang apa saja yang akan disampaikan atau dituliskan di PPT ya Bu ya. Ya, jadi apa saja yang harus dipersiapkan pada saat presentasi? Yang pertama itu di PPT-nya harus ada progresnya kayak
di hari ini mereka ngapain, terus step by step mereka pembuatannya itu apa aja. Kayak misalkan mereka mau buat avatar SDK. Nah, avatar SDK-nya itu harus terlihat screenshot-annya step by step-nya. Lalu juga mereka akan presentasikan try and error. Jadi ketika mereka ada kesulitan pada saat progresnya itu silakan dicantumkan di PPT. Mungkin sebagian besar seperti itu ya Bu. Ada lagi? Bagaimana Bu Desi? Cukup? Ya, cukup jelas. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik Ibu, kita lanjut ke Pak Bayu, silakan Pak. Bu Desi mungkin bisa ini low hand. Pak Bayu tadi bagaimana Pak? Apa mau bertanya? Jika tidak kita lanjut ke Bu Nurul ya, silakan Bu. Halo Ibu Nurul, apa ada pertanyaan? Mohon maaf suaranya nggak kedengaran Bu. Masih belum? Mungkin bisa di-refresh Ibu. Oke, untuk menghemat waktu, Bu, ya kita lanjut ya, kita mulai menjawab daripada pertanyaan di kolom chat karena di kolom chat ini sudah banyak pertanyaan ya. Oke. Silakan yang paling pertama sini ada dari Bapak Wanto ya. Apakah boleh per tim cuma 1 orang? Ini sudah dijelaskan daripada Juknis ya Pak ya, bahwa per tim itu anggotanya itu ada sekian guru dan juga sekian siswa seperti itu, dan tidak boleh hanya 1 orang per tim. Ini metaverse ini ranahnya itu berkelompok ya, kreasi semua orang itu dijadikan satu tim untuk membangun sebuah hasil karya yang lebih ikonik dan juga menarik seperti itu Pak. Ini untuk pertanyaan dari Pak Wanto sendiri ya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan Bapak Andika. Izin bertanya, itu desainnya bebas kan ya? Ini desain dalam konteks apa Pak ya? Desain dalam konteks apa dulu? Mungkin masih ada di Zoom, bisa dijelaskan, bisa di unmute ya. Ini desain bebas, maksudnya bebas dalam arti apa? Silakan Pak. Ini bebas desain ruangannya atau desain yang lainnya, nanti kita akan beri penjelasan. Silakan Pak. Ini untuk menghemat waktu ya. Iya Pak, terima kasih atas pertanyaan itunya. Itu maksudnya saya itu desain pembangunannya bebas atau mengikuti dari dalam deskripsinya? Ya, baik, untuk desain sendiri kita bebaskan, tetapi untuk tema yang sudah disebutkan tadi itu tidak boleh terlepas dari itu, Pak. Jadi misalnya ini Bapak kebagian tema wisata, wisatanya ini dibebaskan, tetapi desainnya itu semenarik mungkin dan ikonik, Pak. Itu untuk menambah poin-poin yang akan ditentukan di kriteria penilaian, seperti itu, Pak. Bagaimana, Terus Pak? tema itu ditentukan apa bebas? Kalau temanya kita tentukan di hari yang telah ditentukan, Pak. Di Juknis sudah kita tentukan per tanggal sekian itu adalah penentuan tema. Seperti itu, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Bayu ya.
boleh diterangkan lebih rinci mengenai Golden Ticket Bench. Untuk Golden Ticket Bench kita di sesi akhir saja ya, karena ini bukan daripada juknis daripada Metaverse. Nanti kita sesi akhir untuk Golden Ticket Bench ini secara terperincinya seperti apa. Oke. Dari Bapak Wanto juga menanyakan ya Golden Ticket Bench. Oke, kita tampung dulu Pak untuk pertanyaannya. Oke, baik. Untuk pretest tim mengerjakan atau perorangan sudah saya jelaskan dan juga saya jawab tadi ya, Bu Desi, sudah selesai. Selanjutnya dari Bapak Dani, untuk setiap Zoom, apakah ada record-nya ya Pak ya? Pasti kita adakan record. Dan setelah kita selesai Zoom ya mengadakan pertemuan, hasil record-nya akan kita upload di YouTube dan bisa dipantau atau bisa di-refresh lagi baik itu oleh Bapak Ibu guru serta rekan-rekan peserta seperti itu. Ini untuk apa namanya record daripada Zoom baik itu pembelajaran ya, baik itu sesi pembelajaran, mentoring maupun penjurian. Nanti kita akan full kita bagi rata record-nya di grup seperti itu Pak. Selanjutnya ya. Ini saya akan habiskan dulu ya pertanyaan di kolom chat. Nanti yang ingin bertanya lagi bisa raise hand dan di unmute ya Bu ya. Karena kalau kita fokus ke kolom chat itu tidak akan. Izin bertanya ya dari Bu Novi. Untuk tes BMTI nanti apakah soal-soalnya sudah pasti keluar semua dengan materi yang akan disampaikan pada tanggal 13 April? Jawabannya ya. Sebagian bahkan sepenuhnya materi yang akan disampaikan per tanggal 13 April itu sudah mencakup soal-soal yang akan dites ya, yang akan disimulasikan baik itu di tanggal 15 ya dan juga 2 Mei ya. Seperti itu. Sudah terjawab ya Bu ya. Dari Bu Novi itu untuk materinya itu sebagian bahkan ada sepenuhnya materi yang akan disampaikan itu akan semuanya keluar di tanggal 15 dan juga di tanggal 2 Mei-nya. Oke. Selanjutnya dari SMKN 1 boleh disebutin jenis-jenis bangunan yang harus dibuat Kak. Bangunan-bangunan yang harus dibuat itu saya akan menjelaskan di juknis. Yang pertama itu ada tempat wisata ya. Tempat wisata, yang kedua itu ada rumah ibadah dan yang terakhir itu untuk apa ya? Untuk ya, bangunan sekolah seperti itu. Terima kasih, Bu. Nah, itu sudah ada di juknis semua, Pak ya. Nah, ini untuk dari kelompok. Setelah selesai waktu pelatihan, boleh tidak para peserta langsung mencicil untuk membuat gedung sekolah ruang meetingnya. Seperti itu. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, Pak. Selanjutnya dari Bapak Dias. Izin bertanya, software yang digunakan dan sepakati jadinya software apa ya, Pak? Oke, di sini kita sepakat ya, dari pihak panitia internal kita sepakat menggunakan 3 aplikasi maksud saya ya. Yang pertama itu ada SketchUp untuk bangunan eksteriornya ya, bangunan ruang keseluruhan, baik itu bangunan dalam dan juga bangunan luar ya. Kita kan di sini kan juga sepakat ada 2 bangunan. Yang pertama tampak dalam dan juga tampak luar ya. Ini diusahakan ini dibuat secara ikonik dan juga lebih detail ya. Yang kedua untuk aplikasi interiornya ya, untuk aset-aset seperti meja, kursi ataupun yang lain seperti lemari itu menggunakan Blender. Blender versi berapa? Kalau kita main di modeling itu kita menggunakan Blender versi 3.5. Tuh, karena Blender 3.5 ini sudah optimalisasinya ini sudah cukup bagus sehingga cocok untuk kita gunakan di 3D model ini. Selanjutnya yang ketiga itu video sinematik ya. Ya nantinya outputnya nanti siapa saja ya dari tim mana yang memperoleh like paling banyak ya itu akan mendapatkan poin yang telah ditentukan. Itu menggunakan aplikasi Lumion. Nanti file masternya dari ketiga jenis aplikasi ini akan dibagikan serentak oleh masing-masing mentor yang akan mengampuh di hari itu. Seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
persyaratan harus ada gedung luar, maksudnya berarti kita di meta membuat bangunan dan karakter kita bisa masuk ke luar ruangan bangunan utama yang kita buat. Ya, misalnya gini Pak, kita mau bangunan sekolah, kita tidak hanya membangun aula bagian dalam saja, tetapi juga kita membangun aula bagian luar. Seperti itu. Avatar kan tidak monoton hanya di dalam ya. Kan kita kan berinteraksi tidak hanya di dalam aula melainkan juga berinteraksi di luar ya, di luar aula itu, makanya daripada itu ya bangunan luar itu kita sepakati untuk dibuat secara lebih detail. Nah, tidak kalah dengan bangunan yang tampak dalam seperti itu. Mungkin nanti kriteria penilainya juri akan mengelilingi ya bangunan luar terlebih dahulu. Setelah itu lanjut ke bagian dalam. Seperti itu. Ini ada dua ya, bagian luar dan juga bagian dalamnya. Oke, kita lanjut. Versi software yang digunakan SketchUp, Lumion, dan Blender. Kehadiran berupa apa? Google Form. Maksudnya kehadiran ini presensi tiap harinya waktu mentoring atau bagaimana? Bisa dijelaskan Bu Nurul? Untuk versi softwarenya itu SketchUp 2022. Ya, untuk SketchUp. Lumionnya ini kita menggunakan Lumion 10. Ya, untuk versi terbarunya Lumion 10. Dan juga Blender ini sudah saya sebutkan tadi ya, itu menggunakan versi 3.5 atau 3.5 ya untuk optimalisasinya yang sudah bisa kita pakai. Nah, ini untuk kehadiran perharinya ya mulai besok atau kehadiran waktu tes PMTI seperti itu. Ini masih saya belum paham. Oke, selanjutnya misalkan kalau membuat bangunan sekolah itu hanya satu ruangan kelas saja atau seluruh bangunan. Kita anjurkan seluruh bangunan karena untuk ini sifatnya lomba, kita mau nggak mau sekreatif mungkin, seinovatif mungkin kita persepakatan satu sekolah, seperti itu, tidak hanya satu kelas. Oke, satu sekolah tetapi juga ada kelasnya ya. Misalnya dibuat 3 kelas, dalam satu sekolah tersebut kita bebaskan. Intinya ada bagian luar dan juga bagian dalam. Itu yang harus kita garis bawahi. Oke, lanjut. Semisal semua desain dikerjakan dengan Blender 3D, apa diperbolehkan? Diperbolehkan karena ini sudah merujuk kepada petunjuk teknis ya, kita menggunakan Blender ya, diperbolehkan. Blender, SketchUp, dan juga Lumionnya. Nanti akan ada mentor yang akan menjelaskan fitur-fitur ataupun tools daripada ketiga aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian dari Bapak Jagaria, untuk pembagian temanya dimulai besok dan boleh langsung menyicil pembuatan asetnya. Untuk pembagian tema apa saja ya, tema apa saja yang bisa diambil oleh rekan-rekan peserta itu ada tanggal ya. Per tanggal sekian akan ditentukan ya tema dari masing-masing akan dikerjakan oleh tim ya daripada sekolah masing-masing seperti itu. Nanti ada tanggalnya sendiri ya Pak ya. Di Juknis nanti akan saya kirim seperti itu. Ya, setelah tema sudah muncul ya, misalnya saya ke bagian tema, sekolah saya ke bagian tema sekolah atau membuat tempat ibadah. Oke, per hari ini ataupun besok itu sudah mulai membangun, sudah ada progres. Karena apa? Satu minggu setelah muncul tema itu akan ada Zoom mentoring progres. Jadi sampai mana progresnya, bangunannya itu sudah berapa persen, interiornya sudah sekian persen, atau hal yang lainnya kita akan pantau progresnya di situ. Jadi kita tidak hanya mentoring saja, tetapi juga menjelaskan pembelajaran sekaligus pemantauan daripada peserta. Tidak kita sekedar memberikan tema lalu kita lepas, melainkan kita ada progres-progres yang harus dipresentasikan oleh masing-masing tim. Itu. Izin menambahkan, Mas. Ya, silakan, Bu. Jadi untuk tema itu kan ada 3, jadi sebenarnya itu bebas, teman-teman bisa milih apapun dari ketiga tema itu. Nah, nanti saya buatkan Google Form untuk pengisian tema tersebut. Jadi kan misalnya teman-teman kalau mau nyicil hari ini juga nggak apa-apa, yang penting di pikiran kalian udah tahu mau buat apa. Kalau misalkan saya mau buat tempat wisata, udah buat wisata, silakan langsung dikreasikan, gitu. Ya, terima Lanjut, kasih. Mas. Terima kasih Bu atas penambahan ya daripada informasi yang ada di Juknis.
Oke. Ya, untuk per tim kita bebaskan ya, kita beri kelonggaran untuk memilih bangunan apa saja yang akan di-apply ya di dalam metaverse. Oke. Oke, untuk Blender menggunakan beberapa add-on. Untuk add-on sendiri akan dijelaskan oleh mentor yang nantinya mengisi di hari tersebut. Misalnya add-on-nya SketchUp importer ataupun fitur-fitur yang lainnya untuk mempermudah pembuatan 3D asset itu nanti akan dijelaskan oleh mentor per hari tersebut. Seperti itu. Tapi intinya pasti kita menggunakan add-on di Blender untuk memudahkan dari segi penampilan dan juga arsitektur. Oke, kita lanjut ya. Untuk style bangunannya realistik atau stylish ya, kita ambil yang bangunannya itu realistik dan juga ikonik. Ya, intinya tidak terlepas dari dua kategori tersebut, Pak. Ya, ya ikonik, ya juga detail, ya juga pokoknya intinya menarik untuk dikunjungi oleh semua orang seperti itu. Boleh atau tidak interior meja dibuatnya menggunakan SketchUp. Saya beri kelonggaran di sini juga ya. Kalau membuat kursi, meja ataupun interior yang lainnya menggunakan SketchUp diperbolehkan ya. Asalkan tidak terlepas dari SketchUp dan juga Blender seperti itu. Nanti bila ada peserta yang menggunakan software ya di luar dari dua software tersebut itu akan terdeteksi di situ. Ya, pihak panitia, pihak juri akan mengetahui hal tersebut. Untuk bangunan sekolahnya masing-masing atau ditentukan oleh panitia, kita beri kebebasan, kita serahkan ke per tim. Misalnya tim A akan membuat sekolah A, silakan. Seperti itu. Material dan aset library, apakah bisa di SketchUp aja? Saya beri kebebasan juga ya. Entah itu eksterior itu dibangun di SketchUp, beserta interiornya dibangun juga di SketchUp itu diperbolehkan. Tetapi kita tetap memberikan materi hanya dengan Blender itu kita tetap berikan meskipun ada per tim itu membuatnya itu full SketchUp, baik itu eksterior dan juga interior. Tapi kita tetap memberikan ya tutorial atau mentoring terhadap Blender itu sendiri. Seperti itu. Jadi bebas ya. Mau keduanya dibuat di Blender, mau keduanya dibuat SketchUp, silakan. Apakah penggunaan aset yang telah dibuat sebelumnya boleh dipakai untuk project? Begini Pak, ini sifatnya lomba, karena ini sifatnya lomba LKS, jadi diharapkan untuk membuat aset yang terbaru. Jangan menggunakan aset yang sebelumnya sudah digunakan. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan itu menggunakan aset-aset yang terbaru, karena di sini sifatnya ini perlombaan. Seperti itu. Untuk desain bangunannya itu sudah ditentukan luas tanahnya atau dibebaskan. Ini juga kita serahkan ke kreator ya. Entah itu luas bangunannya berapa meter dan lain sebagainya ya, tingginya berapa kita bebaskan. Asalkan menarik ya untuk dikunjungi melalui avatar. Seperti itu. Apakah boleh download aset library-nya? Oke. Ini terus terang ya, pengalaman saya, ketika kita mendownload ya aset di luar itu akan menghabiskan storage. Misalnya kita mendownload sebuah kursi di library-nya SketchUp itu kenanya itu 100 sekian MB. Itu kan akan mengurangi daripada storage kita yang ada di Mozilla Spoke ya. Nanti akan dijelaskan ya, apakah diperbolehkan atau bahkan tidak dianjurkan untuk mengambil aset dari luar. Seperti itu. Saran saya itu jangan diambil dari luar ya. Mending kita buat sendiri, karena yang pertama, untuk meminimalisir storage. Yang kedua ini penyimpanannya itu agar tidak terlalu berat. Oke. Bagaimana jika menggunakan add-on di luar materi yang didemokan oleh mentor? Diperbolehkan ya, add-on selain mentor yang diajarkan diperbolehkan. Justru itu yang output yang kita harapkan, peserta itu lebih aktif daripada mentor. Seperti itu.
Karena mentor di sini itu mengajarkan fundamental ya pembuatan 3D dan juga bangunan. Jadi add-on di luar materi mentor, saya persilakan. Menggunakan extension contohnya dari warehouse untuk kursi, komputer, dan lain-lain. Nah, untuk warehouse itu platform dari luar, seperti layaknya itu Sketchfab. Kayak pengalaman saya, itu jangan ambil dari warehouse, itu terlalu berat, meskipun satu kursi saja. Karena kan kita kan ada 40 kursi, bayangkan jika satu kursi itu sudah bernilai 20 MB, bisa diakumulasikan bahwa 40 ya, 40 kursi itu 80 sekian MB. Itu menyimpan banyak storage ya daripada Mozilla Spoke. Jadi gini ya, storage yang ada di Mozilla Spoke itu harus kita betul-betul minimal. Karena Mozilla Hub sendiri itu storage keseluruhan itu 126 MB ya, 126 MB. Jadi mau nggak mau baik itu eksterior dan juga interior harus kita minimalisir, tidak boleh lebih daripada 126 MB seperti itu. Kan daripada itu warehouse kita tidak anjurkan. Lalu bagaimana panitia untuk mengecek jika ada tim yang pengguna aset lama atau dari internet? Kalau dari internet kita tahu ya akan kita sortir. Interior ini itu jika kita buka di Blender ya, jika kita buka di aplikasi tertentu itu berapa? Jikalau aplikasinya itu maksudnya interiornya itu melebihi batas maksimum, misalnya satu kursi saja kok memakan 30 MB. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Apakah ini membuat asli atau mengambil daripada platform warehouse ataupun Sketchfab. Nah, itu. Ini ada aplikasi tertentu dari pihak juri ya atau juga pihak mentor yang akan memungkinkan ya mengecek interior demi interiornya. Seperti itu. Untuk tekstur material apakah harus membuat sendiri lewat Photoshop, Illustrator atau menggunakan tekstur? Boleh. Tekstur di Blender kita bebaskan menggunakan tekstur yang ada di internet ya, di Google saya bebaskan ya, misalnya tekstur tembok, tekstur dinding dan lain sebagainya saya bebaskan, tidak ada ketentuan khusus. Atau bahkan membuat sendiri di Photoshop atau Adobe Illustrator itu lebih baik. Oke. Dari kolom chat cuma terakhir di tekstur mungkin ada yang bertanya melalui unmute ya atau mengutarakan pertanyaan secara langsung, saya persilakan. Izin Mas, kita selesaikan secepat mungkin ya karena udah Oh, sore siap. banget. Ya. Ya baik, silakan Bu. Jadi sekitaran jam 4.30 jika tidak ada pertanyaan kita akhiri, dan kalaupun teman-teman masih banyak pertanyaan silakan langsung disampaikan saja di grup, insya Allah teman-teman para mentor akan jawab. Dan ya untuk pertemuan pada hari ini itu silahkan teman-teman kalau dari per hari ini mau udah mulai melakukan tugasnya, udah mau menentukan mau buat apa silahkan. Yang penting nggak keluar dari juknis. Kita kan di juknisnya udah nunjukin ada 3 bidang, silahkan dipilih teman-teman mau buat yang mana. Kalau teman-teman juga lupa gitu juknisnya atau tahapan-tahapan lombanya itu silakan diakses ya. Saya udah simpan di bagian deskripsi grup, teman-teman bisa langsung akses. Jadi silakan dibaca-baca, jangan sampai mengulang pertanyaan yang sama yang sudah panitia jelaskan. Jadi benar-benar dicermati, disimak. Oke, dari saya mungkin itu ya. Apa masih ada pertanyaan? Jangan mungkin ada pertanyaan bisa diutarakan ya di WA Group, nanti akan dijawab oleh para instruktur. Oke. Mungkin dari saya itu Mas Diki, apa ada tambahan? Saya rasa sejauh ini cukup Mbak, nanti kalau ada hal-hal yang dirasa perlu ditanyakan nanti bisa diskusi ya, kita diskusi melalui WA Group, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Diki. Semua peserta, para pembimbing, terima kasih sudah join di pertemuan pertama kita yang membahas technical meeting.
Jika masih banyak pertanyaan dari teman-teman, Bapak Ibu belum tersampaikan, silahkan disampaikan di grup. Baik, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.